Shalom dan selamat pagi bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari pada saat ini kami mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, mari bersama anak-anak Tuhan yang ada di rumah, mari kita menyembah dan memuji dan memuliakan Dia, sebab Dia adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memulai penyembahan pujian kita kepada Tuhan, saya ingin ajak kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini, Tuhan memelihara kami, mencukupi kami, memberkati kami, sehingga kami pada saat ini kami menikmati tangan Tuhan, kasih Tuhan itu di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Di mana saja kami berada, Tuhan menjaga, memelihara kami. Bapa, saat ini kami rindu. Bukan saja kami, walaupun kami berada di mana saja, satu kerinduan kami adalah datang kepada Engkau, ingin menyembah Engkau di dalam pujian, di dalam penyembahan kami, melalui lagu-lagu yang kami bawa ini. Karena Engkaulah Tuhan kami, karena kerinduan kami untuk menyembah Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Terimalah penyembahan kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus-Mu di dalam kami. Amin. Haleluya Tuhan. Ini kami datang kepada Engkau. Terimalah semuanya. Terima kasih Roh Kudus-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baruhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di akannya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari kita katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah.
Terima kasih Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadamu. Benar, bila kami datang kepada Engkau Tuhan, Engkau memperbaharui hati kami, sehingga kami mengalami sesuatu yang terjadi dalam diri kami. Dan saat kami datang ke altar Tuhan, haleluya Tuhan, ini penyembahan kami. Haleluya Yesus. Yang ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya Tuhan, mengalami. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sujud menyembah Engkau Tuhan, sujud di altarmu, sujud di altarmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Yeah. Sama-sama kata-kata na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, syukuri rahmat yang Kau beri. Ku berlompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah, bersyukur.
kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya,
yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan
yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya. Haleluya. Tepuk tangan bagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Salam, selamat pagi buat semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun jemaat berada, tetap bersemangat walaupun dalam keadaan yang masih belum pulih sepenuhnya daripada yang kita hadapi sekarang ini. Sebelum kita meneruskan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari kita dasari dengan doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru, nafas yang baru pada hari ini oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada ungkapan lain yang kami dapat ungkapkan selain kami bersyukur atas segala sesuatu apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus membentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, sehingga akan hidup kami hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga,
Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sudah katakan beberapa masa yang lalu, sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kemerdekaan. Karena pada bulan 8 seringkali negara kita menyambut hari kemerdekaan. Namun kita sebagai orang percaya harus menyadari dan mengetahui akan hal ini. Apa sebenarnya kemerdekaan kita sebagai orang yang percaya. Namun pada pagi hari ini saya senang untuk membawa kita belajar sekali lagi satu tema yaitu kemerdekaan yang sejati. Harus kita benar-benar mengetahui bukan saja apa yang kita pikirkan, tetapi kita mengalami suatu kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Kemerdekaan yang sejati itu hanya dimiliki melalui Allah atau diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemerdekaan yang sejati bukan hanya sebatas pengetahuan di dalam kehidupan kita, tetapi apa yang lebih kita ketahui, kita sadari adalah bagaimana kemerdekaan itu ada di dalam kehidupan kita, kita alami, kita rasakan, kita hidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemerdekaan yang sejati juga merupakan tindakan Allah terhadap manusia yang berdosa. Pada minggu lalu ada dua hal kemerdekaan yang kita pelajari. Yang pertama itu manusia merdeka dari dosa. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah. Kita dimiliki oleh Allah karena Allah telah menebus kita. Dan yang kedua adalah kita merdeka dari hukum Taurat. Hidup kita sekarang ini bukan berdasarkan hukum Taurat, namun tidak berarti hukum Taurat itu hilang dari kehidupan kita, tetapi hukum Taurat menjadi penopang di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, supaya anugerah yang Tuhan berikan kita tidak mempergunakan dengan sesuka hati kita. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Dan pada pagi hari ini kita belajar kemerdekaan yang sejati. Kalau kita melihat keseluruhan daripada Alkitab, Perjanjian Lama, kita mendapati bahwa ada 39 kitab. Dan Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Jumlah daripada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita dapati bahwa ada 66 kitab yang diakui oleh Protestan tentang jumlah kitab yang ada. Nah, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dalam 66 kitab yang ada tercantum di dalam Alkitab, ada 1189 pasal yang ada. Nah, pada dalam semua ini terdapat satu ayat yang memberikan alasan kenapa Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia. Di dalam 1189 pasal di dalam Alkitab ada satu ayat yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Alasan kenapa Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia. Yang kita lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan dimanapun jemaat berada, lihat di dalam terjemahan masing-masing. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melalui Efesus 2 ayat 10 ini,
kalau kita melihat keseluruhan daripada kitab Efesus, kita mendapati bahwa yang menulis kitab Efesus ini adalah Paulus sendiri. Sewaktu dia berada di dalam penjara. Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, dia melakukan pembunuhan, dia membunuh atau melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi saat dia melakukan pelayanan sebagai pemberita Injil, ini adalah alasan kenapa Paulus dipenjarakan ketika itu. Dia dipenjarakan bukan karena kejahatan-kejahatan yang dia lakukan, tetapi oleh karena pelayanannya untuk memberitakan Injil, sehingga kan dia dipenjara. Pemenjaraan Paulus ini karena ada pihak lain yang rasa tergugat kedudukannya sebagai pemimpin. Ini yang terjadi terhadap pribadi Paulus. Dan di dalam keseluruhan kitab Efesus ini, kita mendapati bahwa Paulus sangat menekankan tentang gereja adalah tubuh Kristus. Ini merupakan suatu gambaran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ketika itu. Nah, kalau kita melihat gambaran daripada kitab Efesus ini, kita mendapati bahwa sikap Paulus terhadap jemaat di Efesus itu adalah suatu sikap yang dapat kita teladani. Dia sangat mempedulikan jemaat di Efesus sebenarnya. Sehingga kan dia menulis kitab ini supaya mereka benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap pribadi mereka. Tujuan Paulus menulis surat ini adalah menguatkan iman dan dasar kerohanian mereka tentang penebusan di dalam Yesus Kristus, supaya jemaat di Efesus itu terus memiliki iman yang kuat dan kerohanian mereka, supaya mereka benar-benar mengerti tentang penebusan yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini sekurang-kurangnya di dalam ayat Efesus 2 ayat 10 ada dua alasan Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia. Yang pertama kita dapat ketahui di dalam ayat ini, karena kita ini buatan Allah. Alasan yang pertama kenapa Allah mau memerdekakan manusia adalah karena kita atau manusia ini adalah buatan Allah. Di dalam terjemahan yang lain kita dapat melihat bahwa ada satu kalimat yang berbeza, tetapi dalam tujuan yang sama. Kalau melihat di dalam terjemahan New English Translation menyatakan bahwa for we are his workmanship. Maksudnya karena kami adalah hasil karyanya Allah. Alasan yang pertama kenapa Allah mau memerdekakan manusia adalah manusia ini adalah buatan Allah, atau manusia ini adalah hasil daripada karya Allah. Maksudnya hidup kita sebagai manusia ini adalah milik Allah, buatan tangan Allah, hasil kerjanya Allah. Maka wajar Allah mau memerdekakan manusia dari para hambaan dosa. Inilah alasan yang pertama kalau kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 10 ini, Paulus mau menyatakan, Paulus mau memberitahu jemaat Efesus bahwa mereka ini adalah buatan tangan Allah. Mereka ini adalah hasil kerjanya Allah. Mereka ini adalah milik Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa atau dikuasai oleh dosa, hidup kita ini adalah milik Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa atau dikuasai dosa, manusia punya hubungan yang sangat intim dengan Allah. Kita boleh bayangkan, coba kita bayangkan bagaimana hubungan Allah dan manusia ini sebelum mereka jatuh dalam dosa. Manusia punya hubungan yang sangat intim dengan Allah. Kita boleh bayangkan, coba kita bayangkan bagaimana hubungan Allah dan manusia ini sebelum mereka jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia punya hubungan yang sangat intim dengan Allah. Kita boleh bayangkan, coba kita bayangkan bagaimana hubungan Allah dan manusia ini sebelum mereka jatuh dalam dosa.
Manusia dan Allah secara langsung boleh bertemu. Saya pikir kalau ada kopi masa itu mungkin manusia dan Allah ini boleh kopi-kopi lagi. Tandanya ada satu keintiman yang sangat rapat antara manusia dengan Allah. Tidak ada kesusahan dapat hidup bersama ciptaan Allah yang lain. Dengan binatang-binatang yang Allah ciptakan, manusia dapat bergaul dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Inilah keunikan pada waktu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Namun pada saat manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara manusia yang mula-mula terputus dan terpisah. Dapat bayangkan manusia tidak dapat lagi bertemu dengan Allah secara langsung. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17, 17, 18, 19 dan 21. Kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, bukan saja hubungan manusia terpisah antara Allah dan juga manusia, tetapi manusia mendapat kesusahan sendiri. Inilah akibat pada waktu manusia melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana keadaan manusia pada mulanya. Dan kenapa alasan Allah mau memerdekakan manusia. Oleh karena keadaan manusia sudah menjadi hal demikian, sudah jatuh dalam dosa, sudah memiliki hubungan yang terputus dengan Allah, inisiatif Allah sendiri. Apa inisiatif Allah terhadap keadaan yang terjadi kepada manusia yang berdosa? Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu menjadi suatu ayat hafalan kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia, yang pertama adalah manusia adalah buatan Allah. Wajar bagi Allah memerdekakan manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh karena dunia ini sudah tidak mengenal Allah. Sudah tidak tahu bagaimana supaya memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah karena dosa. Maka inisiatif Allah memberikan anaknya yang tunggal di dalam pribadi yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu pesan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini sudah memberikan kita satu gambaran. Akibat daripada dosa ini akan binasa. Maksud binasa di sini adalah bukan sekadar mati seperti mati yang ada dalam dunia ini, tetapi suatu kematian yang kekal, yang lebih kita kenali sebagai kematian yang ada di dalam neraka. Satu kematian yang menggerikan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, salah satu akibat, salah satu alasan Allah mau memerdekakan manusia adalah milik Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah karya Tuhan, buatan tangan Tuhan. Tuhan tidak mau sebenarnya kita terus mengalami penghukuman oleh karena dosa. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau supaya hidup kita ini akan terus hidup bersama dengan Tuhan di suatu saat nanti yang akan Tuhan sudah tetapkan. Tapi sayang sekali kalau kita melihat di akhir-akhir ini ada ramai orang yang sudah tidak serius dengan Tuhan. Malah ada ramai orang yang sudah meninggalkan Tuhan oleh karena kedudukan, oleh karena harta, dan macam-macam lagi. Ini menjadi suatu cabaran yang perlu kita ingat di dalam pribadi kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, hasil buatan tangan Tuhan, saya percaya bahwa kita menghargai hidup yang ada. Dalam apapun keadaan, saya percaya saat kita benar-benar sadar, saat kita benar-benar tahu bahwa hidup kita ini adalah buatan tangan Tuhan, hidup kita ini adalah milik Tuhan, kita pasti melakukan sesuatu yang boleh mempermuliakan Tuhan. Kita menghargai hidup yang kita ada. Mungkin ada banyak penyesalan yang kita ada terhadap hidup kita. Mungkin kita pernah bertanya, kenapa hidup saya tidak sama seperti dia? Kenapa Tuhan ciptakan tubuh saya seperti ini? Mungkin banyak persoalan, banyak pertanyaan yang timbul dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu dan senantiasa sadar dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah buatan tangan Tuhan, karya Tuhan. Tuhan melakukan, Tuhan buat hidup kita. Tuhan desain hidup kita. Pasti ada tujuan Tuhan. Dan desain Tuhan adalah suatu desain yang sangat unik. Kesadaran akan hal ini membuatkan kita mensyukuri apa adanya dalam kehidupan kita. Dan membuatkan kita menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Atas apa yang Tuhan sudah berikan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Walaupun Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dalam hidup kita, tetapi harus kita mengerti. Tuhan tidak pernah mengambil hak kita, kebebasan kita untuk melakukan sesuatu, sehingga kan apa yang kita lakukan itu tidak mempermuliakan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, alasan yang pertama yang kita pelajari di dalam Efesus 2 ayat 10 ini, kenapa Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia, adalah manusia ini adalah buatan Allah. Manusia ini adalah hasil karyanya Allah. Kita ini adalah milik Tuhan, buatan tangan Tuhan. Jadi pada waktu kita sadar akan hal ini, hargai pengorbanan yang Tuhan sudah berikan.
hargai karya yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Alasan yang kedua yang kita pelajari di dalam ayat ini. Kenapa Allah memberikan kemerdekaan kepada kita sebagai manusia ciptaannya? Kita dapat lihat di dalam Efesus 2 ayat 10, di dalam ayat seterusnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Alasan yang kedua, Allah memberikan kemerdekaan kepada manusia ialah untuk mempermuliakan Allah. Untuk mempermuliakan Allah. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau kita sebagai manusia mau menggambarkan bagaimana sebenarnya apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, saya percaya bahwa tidak ada ibu bapa yang bangga dengan anaknya saat dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan pada waktu anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak mungkin orang lain itu dapat membanggakan keluarganya. Tidak mungkin orang lain melihat sesuatu hal yang tidak baik itu menjadi suatu kebanggaan. Tetapi sesuatu hal yang menjadi buah mulut. Sesuatu hal yang menjadi suatu kata-kata kutukan dari orang lain. Melakukan pekerjaan baik pasti memberikan suatu kebanggaan terhadap ibu bapa. Memberikan, menyenangkan ibu bapa dan membahagiakan ibu bapa. Melakukan sesuatu hal yang baik, pekerjaan yang baik. Kalau dari sudut pandang keluarga, itu membanggakan ibu bapa. Saya percaya bahwa di dalam setiap keluarga, kalau anaknya berjaya, pasti ibu bapak senang. Pasti ibu bapak bangga dengan anak dia. Saya belum pernah jumpa ibu bapak yang bila anak-anaknya masuk penjara disebabkan melakukan hal-hal yang tidak baik, membunuh, mencuri, ibu bapaknya gembira. Saya belum pernah jumpa. Mungkin kalau ada ibu bapak yang gembira saat anak-anak dia melakukan hal-hal yang tidak baik, itu harus dicek. Dibawa di hospital, apakah dia punya masalah mental atau bagaimana. Tetapi kalau ibu bapak yang memiliki anak dan anak dia berjaya, pasti itu menjadi kebanggaan di dalam keluarga, terutama terhadap ibu dan bapak. Saya percaya ibu bapak yang bangga dengan anaknya yang dapat memberikan suatu nama yang baik dalam keluarga, pasti ada makan-makan sama keluarga, dirayakan, diraihkan. Ini. Dan dari sudut pandang Allah, Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya, yang dianggap sebagai anak-anak Tuhan, mau supaya hidup kita ini mempermuliakan Allah dengan tindakan, dengan kata-kata, dengan ucapan. Kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan, kita ungkapkan bagaimana kita mengagumi Allah, pasti menyenangkan hati Tuhan. Allah memberikan kemerdekaan kepada kita, kepada manusia, supaya manusia mempermuliakan Dia. Memuliakan Allah bermaksud bertindak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Melayani Tuhan dengan karunia, potensi, dan bakat yang kita ada.
Ada ramai orang yang saya jumpa, pelayanan itu hanya tertuju di atas mimbar saja. Tapi harus kita sadar, pelayanan kita yang sesungguhnya bukan hanya di atas mimbar, tapi di rumah, di tempat kerja, bersama dengan rekan-rekan, dan dimanapun kita berada. Itu merupakan sesuatu hal yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Melayani adalah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sebagaimana yang dicatat di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Satu firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang memperingati saya secara pribadi. Di dalam perkataan saya yang saya sampaikan, apakah yang keluar dari mulut saya itu mempermuliakan Tuhan, ataupun itu mengundang kutuk di dalam diri saya? Bersama-sama dengan sahabat-sahabat, itu merupakan suatu hal di mana dapat kita praktikkan bagaimana hidup kita yang dapat mempermuliakan Tuhan. Namun seringkali kita lalai, kita jatuh pada saat kita bersama-sama dengan orang yang tidak mengenal dengan Tuhan. Ada saja hal-hal yang membuatkan dari segi ungkapan kita tidak menjadi berkat, dari segi tindakan kita tidak menjadi berkat, sehingga kan ada statement menyatakan nama saja orang Kristen, tetapi tidak menjadi berkat. Alasan Allah memberikan kemerdekaan dalam hidup kita, yang pertama itu adalah manusia adalah buatan Allah. Dan yang kedua, untuk mempermuliakan Allah. Kalau kita melihat statement-statement yang lain, ada ramai orang tidak setuju dengan kalimat ini, untuk mempermuliakan Allah. Dengan alasan, apakah Allah perlu dimuliakan? Allah sudah mulia. Tapi saya harus mempertanggungjawab ini dan menyampaikan ini sebagai satu isi khotbah, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Alasan kenapa Tuhan mau supaya memerdekakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Siapa lagi yang memuliakan Tuhan kalau bukan manusia yang diciptakan oleh Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah belajar dua alasan kenapa Allah memberikan kemerdekaan kepada kita. Yang pertama, karena kita adalah buatan tangan Tuhan. Kita ini adalah karya Tuhan. Dan yang kedua adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Muliakan hidup kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita lakukan untuk Tuhan. Dan saya percaya kalau kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita ada di tempat kerja, saya mendorong semua jemaat Tuhan, jadilah berkat. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat daripada orang lain. Biar orang lain melihat kita. Wah, biarlah mereka sendiri yang mengakui bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan, sehingga kan orang lain melihat, wah, orang Kristen adalah orang yang sangat-sangat baik, yang dapat mempermuliakan Tuhan, yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi suatu hal yang membuatkan kita terus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan, diciptakan oleh tangan Tuhan. Dan kita ini diciptakan untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian semua. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Itu menyadarkan kami, menasihati kami, memperingati kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah buatan tangan Tuhan. Hidup kami ini adalah hasil karya Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan lakukan oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Sadarkan kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar dapat mempergunakan hidup kami sepenuhnya untuk memuliakan Bapa. Tuhan, saya berdoa supaya setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada, dimanapun jemaat berada, untuk mendengar akan firman-Mu ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam setiap pribadi kami, sehingga kan kami dapat mengerti akan lebih dalam lagi akan firman-Mu, sehingga kan iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah kami lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena kami percaya bahwa pada waktu kami melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar nanti sebelum kita memberikan uang persembahan maupun uang persepuluhan, saya senang untuk memperingati kita sebagai pengurus milik Tuhan. Mari kita sama-sama terus melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang percaya, kita terus setia di dalam hal memberi uang persembahan maupun uang persepuluhan. Dan saya percaya bahwa dimanapun jemaat berada, berapapun yang jemaat berikan, berilah dengan sepenuh hati, dengan iman kita memberi. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti memberkati jemaat semua. Mari kita, sebelum kita memberi, mari kita berdoa dan kita berikan terus bank in di account gereja, dan nomor account gereja akan dinyatakan di dalam screen kita. Dan setiap receipt, kalau mau supaya diketahui maupun mau menyampaikan pesan berapa yang diberi, kalau pemberian uang persembahan maupun persepuluhan sudah diberi, reset terus beri kepada bendahara gereja supaya itu boleh dapat dicatat di dalam laporan keuangan gereja. Jadi sebelum kita memberi, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah orang percaya yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan, kami sangat bersyukur atas berkat Tuhan buat kami. Tuhan masih memberikan kami nafas untuk hidup. Dan kami percaya bahwa inilah berkat yang Tuhan berikan. Ini semuanya dari Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk penebusan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Apa yang sudah Engkau lakukan, kami sangat menghargainya Tuhan. Dan sebentar ini kami akan memberikan uang persembahan maupun persepuluhan kami. Dengan iman kami memberi, sebagaimana janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati berlipat kali ganda seturut dengan kehendak-Mu dan keperluan kami sehari-hari. Tuhan, saya berdoa bagi setiap jemaat yang memberi. Biarlah Engkau terus memberkati mereka dalam apapun jenis, dalam pekerjaan mereka, apapun jenis sumber ekonomi mereka, dalam bekerja maupun dalam berbisnis. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan terus memberkati pekerjaan mereka, memberkati bisnis mereka, supaya berkat Tuhan terus mereka nikmati oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Saya juga berdoa bagi jemaat yang tidak sempat untuk memberi pada pagi hari ini. Oleh karena kekurangan, Tuhan, saya berdoa, tolong Tuhan supaya Engkau memberkati mereka,
supaya di masa depan mereka juga dapat memberi sebagai satu ucapan syukur kami di hadapan Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Saya lepaskan berkat ini buat semua jemaat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengumuman pada minggu ini, saya senang sekali lagi untuk mengumumkan, menyampaikan satu pesan bagi semua jemaat Tuhan. Dan kalau ada jemaat yang punya karunia, yang punya kerinduan untuk melayani bersama, sila berhubung saya secara pribadi maupun kepada ahli majelis gereja supaya boleh dapat bersama-sama melayani di member ini dalam pelaksanaan ibadah online maupun ibadah-ibadah akan datang. Dan saya sangat mendorong kepada jemaat dan kepada ibu bapak yang tahu anak-anak punya karunia, punya potensi, punya bakat di dalam melayani dalam hal musik maupun pimpin pujian, backup singer. Saya sangat mendorong ibu bapak untuk anak-anak Anda supaya ambil peluang yang ada dalam pelayanan ini. Karena sebagaimana yang jemaat tahu, kita sangat kekurangan di dalam pemain musik maupun worship leader maupun pemimpin pembantu pujian. Kita sangat kekurangan. Jadi saya mendorong semua jemaat yang punya kerinduan untuk melayani bersama, ya sila berhubung dengan saya maupun ahli majelis gereja yang lain. Pengumuman yang kedua, sekali lagi saya memperingatkan kepada semua jemaat Tuhan, ibadah kita online kita akan teruskan sehingga hujung bulan ini, dan kita akan mulahkan menurut laporan dari pusat. Kita akan buka gereja pada awal bulan 9 nanti. Jadi ini pun tergantung dengan keadaan yang ada. Mungkin dari masa ke semasa ada mesyuarat bersama dengan ahli majelis pusat dan juga badan-badan NICF yang lain. Dari masa ke semasa info akan diberikan. Jadi saya juga mendorong kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun jemaat berada, pastikan jaga keselamatan dan juga jaga kebersihan diri supaya kita terhindar daripada keadaan wabak COVID-19 yang masih ada saat ini. Jadi terima kasih untuk perhatian kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan. Dari mula pertengahan hingga selesai ibadah online kami pada pagi hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saya berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat Sabi Pucung khususnya, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong supaya pemeliharaan, penjagaan Tuhan terus menerus dalam hidup mereka. Jauhkan kami daripada wabak yang ada saat ini Tuhan, COVID-19. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa berwaspada dengan hidup kami. Karena kami tahu bahwa di mana-mana tempat yang kami pergi, besar potensi untuk kami menghadapinya. Tapi kami percaya bahwa pada saat kami mengandalkan Tuhan, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami perlindungan, memberikan kami kekuatan yang baru untuk berhadapan dengan segala keadaan. Saya juga berdoa buat semua jemaat Tuhan, Sabi Pucung khususnya, berkati setiap jemaat Sabi Pucung Tuhan. Dari segi pekerjaan mereka, dari segi bisnis mereka, dan dalam apapun sumber ekonomi mereka. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan terus mencurahkan berkat dalam setiap pribadi mereka sesuai dengan kehendak Tuhan
dan sesuai dengan keperluan mereka. Kami percaya bahwa pada saat kami meminta, Tuhan pasti memberikan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Saya lepaskan berkat ini buat semua jemaat Sabi Pucung khususnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Haleluya. Amin.